semua. Saya Milwani Zenrat. Saya Lorinda Mendrova Dari kelompok 1. Terima kasih. Pada saat ini kita akan memulaikan presentasi kita. Pada saat ini kita membahas mengenai pergumulan PAK di Indonesia. Di sini ada banyak yang menjadi pergumulan PAK di Indonesia. Termasuk yang pertama yaitu pergumulan PAK dalam konteks gereja. Yang kedua, pergumulan PAK dalam konteks sekolah. Dan yang ketiga yaitu pergumulan PAK dalam konteks masyarakat Indonesia. Dan yang keempat yaitu pergumulan PAK dalam konteks keluarga. Dari keempat hal ini, ada beberapa yang menjadi pergumulan PAK dalam konteks gereja. Yang pertama yaitu kita tahu bahwasanya gereja ini, yang dibutuhkan gereja ini yaitu pengajaran. Akan tetapi yang sering kita lihat di gereja kita yaitu mereka ini lebih menekankan pada pelayanan ibadah dan khotbah. Jadi banyak di gereja-gereja di luar sana mereka ini lebih mementingkan khotbah dibanding dengan pengajaran. Jadi di sini dikatakan bahwasanya mengabaikan pengajaran akan menjadi gereja yang timpang. Jadi benar sekali. Jadi sebagai pelajaran untuk kita yang ada di tempat ini, di dalam sebuah gereja atau di dalam sebuah organisasi, kita jangan sekali-sekali mengabaikan yang namanya pengajaran ini. Yang kedua, yaitu dalam melaksanakan pelayanan, kita harus melakukannya secara sungguh-sungguh. Mengapa? Karena ketika kita menjadikan pelayanan itu sebagai pelayanan sambilan kita atau kelas 2, kita jadikan dia sebagai pekerjaan simpangan kita, maka itu tidak baik. Yang seharusnya kita harus menjadikan pelayanan ini sebagai usaha sungguh-sungguh. Yang berikutnya yaitu berkesinambungan. Jadi dalam pelayanan kita harus agar memperoleh hasil yang maksimal, penyelenggaraan PAK harus merupakan usaha yang berkesinambungan. Yang berikutnya yaitu dalam tradisi-tradisi gereja, pada umumnya pelayanan dalam gereja dibagi dalam komisi-komisi. Yang pertama yaitu komisi pemuda, komisi wanita, dan anak-anak. PAK dalam konteks sekolah. Jadi pergumulan PAK dalam konteks sekolah yang pertama yaitu kurikulum pendidikan agama Kristen. Nah, di sini keberhasilan PAK tidak hanya terletak pada tersusunnya materi kurikulum yang baik, tetapi juga ditentukan oleh faktor-faktor yang lain. Jika kurikulum baik tetapi mutu guru tidak baik, maka hasilnya juga tidak akan baik. Yang seharusnya mutu guru itu harus baik sehingga hasilnya juga baik. Nah, jadi teman-teman, kurikulum baik, guru baik, tetapi sarana dan prasarana tidak baik, hasilnya pun tidak maksimal. Yang artinya di sini jika mutu guru itu baik, hasilnya baik. Yang selanjutnya yaitu jika guru baik tetapi sarana prasarana tidak baik, hasilnya pun tidak maksimal. Selanjutnya yaitu yang menjadi pergumulan PAK dalam konteks sekolah yaitu kurangnya guru-guru agama Kristen. Nah, itu yang menjadi salah satu pergumulan kita dalam konteks sekolah ini. Yang berikutnya yaitu sarana dan prasarana. Nah, jadi di berbagai sekolah ada banyak sekolah agama Kristen yang memiliki keterbatasan sarana prasarana di meja, kursi. Jadi sangat memprihatinkan sekali. Yang selanjutnya yaitu bagian C, yaitu PAK dalam konteks masyarakat Indonesia. Nah, jadi pendidikan agama Kristen di sekolah harus mengarahkan kepada keterbukaan. Ada 4 prinsip dari utama dari pendidikan agama Kristen, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Nah, jadi ada banyak yang menjadi pergumulan PAK dalam konteks masyarakat Indonesia, yaitu keempat hal ini. Yang berikutnya yaitu PAK dalam konteks keluarga. Nah, jadi teman-teman, di sini gereja sadar bahwa dunia ini makin terlibat krisis yang hebat. Umat manusia seakan-akan berlomba-lomba untuk saling membinasakan. Gereja seolah-olah kehilangan daya dan semangat untuk membaharui dirinya sendiri senantiasa. Seakan-akan tak sanggup lagi melahirkan anak-anak Tuhan yang sejati, yang hidup dalam percaya dan yang mempengaruhi lingkungan karena kuasa Roh Kudus yang mendiami mereka. Nah, jadi teman-teman, itu saja pergumulan PAK di Indonesia. Jadi perlu kita ingat bahwa
ini yang akan kita perhatikan ke depan. Yang pertama yaitu dalam konteks gereja, yang kedua yaitu dalam konteks sekolah, yang ketiga yaitu dalam konteks masyarakat Indonesia, dan yang keempat dalam konteks keluarga. Nah, jadi teman-teman, jika ada teman-teman yang ingin bertanya dalam materi yang telah saya sampaikan ini, dipersilakan. Sebagai pertanyaan saya, bagaimana peran kita sebagai guru agama mengatasi pergumulan PAK di Indonesia? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari kita Niada, yaitu peran kita sebagai guru agama mengatasi pergumulan PAK di Indonesia. Hal yang dapat kita lakukan sebagai guru agama untuk mengatasi pergumulan tersebut. Yang pertama, kita harus mengajarkan nilai-nilai agama yang mengedepankan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Sebagai guru agama, kita harus menekankan bahwa keberagaman adalah suatu anugerah yang harus dihargai dan dirayakan. Yang kedua, kita juga harus memberikan pemahaman kepada agama yang benar dan menjauhi radikalisme. Atau kita sebagai guru agama harus menyampaikan bahwa radikalisme dan terorisme tidak memiliki tempat dalam ajaran agama dimanapun. Demikian. Ada tambahan dari penyaji kan tersebut? Baik, sedikit saya tambahkan bagaimana peran kita Sebagai guru agama dalam mengatasi pergumulan PAK di Indonesia. Jadi ini hanya saya menambahkan dari jawaban yang telah disampaikan oleh saudara Lorinda. Jadi saya menekankan misalnya di dalam sebuah gereja peran kita untuk menghadapi pergumulan PAK itu di dalam sebuah gereja. Misalnya yang sering terjadi di dalam gereja kita itu, kita tahu bahwasanya hanya khotbah, mereka melupakan yang namanya pengajaran, sehingga ketika mereka melupakan yang namanya pengajaran tersebut, seperti disesuai dengan materi kita bahwasanya pengajaran gereja akan menjadi gereja yang timpang. Jadi kita sebagai orang yang sudah berpendidikan, kita harus memberikan pemahaman kepada mereka yang mungkin terlibat dalam organisasi gereja tersebut, atau kita harus memberikan pemahaman kepada mereka atau pelayan-pelayan gereja bahwasanya ketika kita mengabaikan pengajaran, maka gereja kita akan menjadi gereja yang timpang. Jadi kita yang berpendidikan harus memberikan pemahaman yang baik kepada mereka, yang mendetail dan yang mampu mereka ikuti, sehingga ketika kita memberikan pemahaman kita itu kepada mereka, mereka tidak pemikiran mereka itu dapat terbuka, ya, sehingga mereka melakukan apa yang kita sampaikan kepada mereka. Kesimpulan dari kami yaitu yang pertama, kita harus memberikan pemahaman kepada mereka yang masih belum mengerti tentang ajaran-ajaran agama Kristen. Yang kedua, kita harus mendoakan mereka sehingga mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada mereka. Demikian saja, saya sapa kita semua. Shalom. Shalom.